Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik-baik aja semua ya, sehat semua, bahagia semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, biasa di sini gue akan ngebahas apa yang gue suka dan memberikan cara apa yang gue bisa nih. Oke teman-teman, kali ini gue mau ngebahas atau memberikan cara ya. Jadi gue telah memperbaiki juga sebuah handphone. Nah, seperti yang lo lihat, ini adalah handphone Xiaomi Redmi Note 7 teman-teman. Ini udah gue pisahin teman-teman. Oke teman-teman, jadi gini ya, gue mungkin nggak bisa ngasih video secara lengkap dalam arti waktu gue mengeksekusi ya teman-teman, karena sebelumnya ini sorry gue udah eksekusi duluan, jadi gue lupa nggak sempat membuat video untuk memperbaiki ini gitu kan. Gue lupa banget, jadi ya ini kebetulan gue inget juga setelah itu, jadi ya udah gue kabarin aja karena mungkin ada di antara kalian yang mengalami hal yang sama, problem yang sama gitu kan. Dan di sini gue pengen ngebahas mungkin cara untuk memperbaikinya itu sama ya teman-teman, kemungkinan sama. Tapi walaupun memang juga bisa berbeda ya teman-teman. Tapi nggak ada salah juga kalau gue bahas di sini ya teman-teman ya. Oke, jadi gini teman-teman. Ini waktu ownernya datang ya, dia bilang problemnya seperti ini. Ketika handphonenya hidup normal awal mula ya, itu dia memperbesarkan volume nih. Dia memutar musik atau video di YouTube misalkan. Itu ketika dia buka volume ke atas atau dinaikkan volume, itu handphone tiba-tiba mati nih. Gitu. Tiba-tiba mati gelap gitu kan. Dan tiba-tiba dia nge-restart lagi. Masuk logo kan, masuk logo sampai dia ada di atas bawah gitu, loading. Tapi setelah itu dia gagal booting gitu. Jadi mati lagi. Begitu teman-teman. Nah, untuk menghidupkannya lagi, dia harus dicolok cas. Jadi harus dicolok cas gitu kan. Memang terus ada keterangan baterai terisi gitu kan. Dan untuk menghidupkannya lagi, kalian juga harus tetap harus dihidupkan dengan tombol power ya teman-teman di sini. Harus dihidupkan dengan tombol power. Setelah hidup, oke, dia normal. Tapi ketika dia nanti chargernya dicabut gitu, dia nggak ada masalah. Tapi ketika dia masuk ke misalkan dia membesarkan volume, itu dia mati lagi. Dan begitu pun juga dengan kamera. Jadi kamera juga ketika dia mengaktifkan kamera, mungkin kisaran 5 detik ya, nggak sampai 10 detik, itu handphone langsung mati. Seperti itu teman-teman. Dan setelah mati, dia kayak otomatis hidup lagi, kayak nge-restart gitu, loading, tapi dia gagal langsung mati lagi. Dan cara menghidupkannya lagi itu tadi ya sama ya, dia dicolok lagi, colok charger lagi, logo mengisi, terus dihidupkan dengan tombol power, hidup seperti biasa teman-teman. Tapi itu tadi ketika ada dia ada aktivitas menaikkan volume atau masuk ke kamera, itu langsung mati teman-teman, seperti itu. Nah, jadi kondisi terakhir itu malah udah lebih parah ya. Jadi sebentar-sebentar dia mati ya, karena sudah semakin parah. Jadi dia mengaktifkan data saja atau dikoneksikan ke WiFi begitu. Dia udah semakin nggak karuan. Jadi langsung mati gitu, harus dihidupkan lagi dengan cara yang tadi agak ribet, dicolok lagi, dihidupkan lagi. Ketika sudah hidup normal, datanya aktif, nggak pemakaian belum lama, dia langsung mati lagi. Jadi udah semakin nggak kuat begitu teman-teman. Nah, jadi setelah itu gue cek ya teman-teman. Ini gue cek handphonenya. Waktu dari dengar cerita pemiliknya, itu kayak gue sempat bingung, kok dinaikkan volume mati ya? Apa problem dari speaker gitu kan? Lalu gue cek lah di bawah ini, di bagian bawah sini, di speaker dan lain-lain. Nggak ada masalah sebenarnya gitu kan. Lalu gue coba cabut. Gue coba cabut speaker, lalu gue coba masukkan ke volume, gue up gitu kan sampai full. Dia nggak mati gitu kan. Tapi ketika memang volume speaker terpasang, lalu gue coba naikkan volume, memang HP-nya mati begitu teman-teman. Gue sempat bingung apakah itu volume speaker, buzzer speaker gitu kan teman-teman. Gue rasa nggak mungkin ya, karena buat gue nggak logis aja gitu, nggak masuk akal, karena hanya problem speaker handphone bisa mati sampai seperti itu gitu kan. Gue nggak masuk akal, maka gue tes bagian yang lain lah. Setelah gue cek yang lain, ternyata gue bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata itu problem ada di baterai teman-teman. Ternyata di baterainya teman-teman. Setelah gue cek, ternyata adanya di baterai. Nah, kalau kita lihat di sini posisi kondisi baterai itu bagus teman-teman. Jadi dalam arti dia nggak ada kembung, nggak ada apapun, nggak ada yang hal-hal yang menunjukkan bahwa dia memiliki masalah seperti itu. Jadi nggak keciri lah begitu kalau dia memiliki masalah, nggak misalkan kayak kembung kayak gitu kan, atau ada lain-lainnya daripada itu, nggak ada. Secara status kondisi fisik dia masih bagus. Kalau kalian bisa lihat ini masih rata gitu kan, nggak ada kembung, nggak ada apapun. Tapi setelah gue cek lebih dalam, ternyata memang problemnya ada di baterai teman-teman. Nah,
gue pengen nanganin baterai ini bagaimana gitu kan. Nah, gue bilang ini posisi adalah statusnya kendala di baterai atau ada kerusakan di baterai ya teman-teman. Terus ownernya nanya, bagaimana? Apa harus diganti aja baterainya? eh Sebenarnya sih gue mau coba cari alternatif lain. Apakah bisa baterai ini diperbaiki begitu kan? Karena kalau dilihat dari segi fisik dia masih oke ya teman-teman. Kalau pemiliknya sih memang pengen diganti baterai aja gitu kan. Oh ya udah. Tapi gue penasaran gitu kan. Apakah dengan tidak mengganti baterai, apakah baterai ini masih bisa diperbaiki gitu kan? Lalu gue cek lah gitu kan dengan cara gue bongkar di sini teman-teman. Tapi di sini nggak apa-apa, gue akan buka lagi buat kalian ya supaya kalian bisa lihat ya teman-teman gimana cara pengerjaannya, apa yang gue kerjakan, oke? Nah sebelum itu gue matiin dulu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, di sini lo lihat dari dalaman daripada handphone ini ya teman-teman. Ini gue akan cabut dulu untuk soket LCD-nya, soket baterainya, dan juga soket konektor charger ya teman-teman. Nah di sini gue akan keluarkan dulu baterainya, gue akan cabut lagi. Sebentar. Oke, seperti itu. Nah, jadi cara mengeksekusi baterai ini adalah seperti ini teman-teman. Kalian buka penutup ini ya di atas nih, isolasi pengaman ini kalian buka. Ini disingkirkan dulu seperti itu. Nah di sini kalian lihat, ini gue tekuk ke atas dulu seperti ini. Iya. Nah, ternyata teman-teman setelah gue cek itu problemnya ada di sikring baterai ya teman-teman. Nah di sini teman-teman, gue unjukin ya. Problemnya ada di sikring baterai yang seperti ini teman-teman. Jadi dia tuh apa ya? Sikring baterainya itu lemah ya teman-teman. Jadi walaupun baterainya itu dalam kondisi penuh, jadi ketika ada ketika ada aktivitas dia menaikkan membutuhkan power lebih, baterai ini nggak kuat begitu. Jadi dia langsung mati. Dan cara gue mengeksekusi baterai ini adalah dengan cara gue jumper teman-teman. Jadi ini udah gue pasang ya, udah gue jumper teman-teman. Coba kalau kalian perhatikan, di sini ada kabel jumper yang udah gue jumper ke sini. Sebelumnya ini nggak ada ya teman-teman. Jadi di dua bagian sisi ini adalah sikring semacam kapasitor atau sikring di baterai ya teman-teman, untuk pengaman baterai ini. Nah jadi dia ada masalah di sini ya, dia udah lemah, udah nggak bagus lagi. Jadi lebih sikringnya itu kayak terputus begitu teman-teman. Nah jadi gue jumper ya, di sini gue kasih solder ujung sini, ujung sini dan sini ya, gue kasih solder sedikit. Lalu gue jumper, gue langsungkan pakai kabel jumper ketemu ya teman-teman dari bagian ini dan sini, sudut ini kalian kasih kabel jumper satu lembar aja, satu helai kabel jumper yang seperti ini. Gue kasih kabel jumper, atau kalau enggak ya kalian bisa pakai kuningan kabel yang agak kecil lah teman-teman gitu ya. Bisa kalian pakai sedikit aja, yang penting dia bisa ketemu dari bagian ini ke sini ya. Ini yang gue tandain. Bentar. Nah di sini teman-teman, ini kalian jumper ya, pakai solder begitu. Nah setelah gue solder, gue rapikan, lalu gue tes lagi. Dan ternyata ya itu dia hasilnya, ternyata jos teman-teman. Handphonenya normal kembali teman-teman, nggak ada masalah. Jadi gue nggak perlu beli baterai lagi. Jadi gue ya udah auto cuan aja. Oke, ini jadi gitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Mungkin ada problem yang sama begitu kan. Jadi kendalanya adalah di baterai ya teman-teman. Oke, ini kita rapikan lagi ya. Setelah itu kalian rapikan, tekuk lagi seperti ini. Hati-hati, pelan-pelan. Ditutup lagi seperti ini teman-teman. Ini ditekuk lagi ke sini. Oke. Nah, jika sudah rapi, silakan kalian pasang kembali di handphonenya ya. Kalian harus menambahkan lem lagi ya teman-teman, sebagai pengganti lem yang sudah dibuka yang di sini. Ini kalau bisa kalian bersihkan aja biar nggak nambah nggak mengganjal baterai ya. Ini lem yang sudah dibuka, dikelet aja pelan-pelan sampai dia habis. Kalian bisa kelet dengan kuku atau apapun lah. Seperti itu, dia lama-lama ke bawah kok, tarik saja ke bawah. Ya, dan ulangi ya di sebelahnya juga ya sampai habis, karena nanti kalian harus memakai lem lagi untuk kencengin baterai di sini biar nggak lepas ya, biar nggak copot. Kalian bisa pergunakan lem LCD seperti ini nanti yang akan gue pakai, biasa untuk lem LCD ya, seperti itu. Oke, ini gue bersihin dulu ya teman-teman.
Nah, oke teman-teman, ini lemnya udah bersih ya, udah habis. Ini udah bagus banget, cakep nih. Tinggal kalian kasih lem ya di sini nanti di bekas tadi yang sudah ada lemnya, kalian lem lagi, lalu kalian pasang teman-teman. Oke, gue pasang dulu ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah gua kasih lem ya. Jadi gua tinggal pasang baterainya seperti ini. Oke. Dan soket baterainya gua pasang lagi. Oke, sudah. Ini soket konektor charger. Dan ini LCD. Ya. Sekarang gua tes hidupkan dulu ya. Ya, dia menyala. Sebentar. Ya, teman-teman, di sini gue masuk lagi ke pengaturan, ke suara dan getaran. Oke, di sini ya. Oke. Aman ya. Oke, jadi segitu aja teman-teman. Nah, itu dia teman-teman video gua tadi ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga video gua ini bermanfaat dan berguna buat kalian ya teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi buat yang udah nonton. Silakan di like kalau kalian suka, silakan di komen atau dibagikan, dan pastinya silakan di subscribe ya teman-teman, supaya ketika gua nanti ada video baru mungkin kalian bisa mendapatkan notifikasi dari gua ya, dan kalian bisa tonton video gua berikutnya. Oke teman-teman, segitu aja. Sekali lagi terima kasih. Salam dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.